Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku berdiri dekat Umar, tidak ada jarak antara aku dengan Umar kecuali Ibnu Abbas. Di waktu subuh di mana Umar ditikam. Terkadang beliau baca di salat subuh rakaat pertama, terkadang baca surat Yusuf, terkadang baca surat An-Nahl, dan ini surat panjang-panjang ya. Di rakaat pertama, Umar sengaja baca surat yang panjang karena mungkin ada zaman dahulu mungkin tidak ada jam, sehingga orang-orang terkadang mengira-ngira dan mereka datang agar orang-orang tidak ketinggalan rakaat pertama dari salat subuh. Tapi hari ini berbeda. Ketika itu beliau baru bertakbir Allahu Akbar. Tiba-tiba dia berkata, Umar, aku telah dibunuh ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka ternyata yang menikam Umar adalah seorang budak dari Persia. Dia membawa sebuah pisau belati yang punya dua ujung, dua mata. Ya. Ketika dia sudah menikam Umar, ditikam dengan 3 tusukan atau lebih. Kemudian dia pun kabur. Ya, para sahabat yang depan saf pertama melihat tentunya. Tidaklah dia melewati orang kecuali ditikam kanan kiri, dan itu sudah dikasih racun. Sampai dia menikam 13 orang selain Umar. 7 orang meninggal di antaranya. Ketika ada seorang dari sahabat melihat dia atau dari kaum muslimin yang hadir salat subuh, maka dia melepaskan burnus. Kemudian dia pun melempar ke orang tersebut agar terlilit dengan burnus. Ketika dia tahu dia sudah terlilit dengan baju tersebut dan dia tahu dia bakalan ketangkap, dia segera bunuh diri. Kemudian Umar bin Khattab mengambil tangan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umar sudah jadi imam dan mereka lanjutkan salat mereka. Tatkala orang-orang sudah pulang dari salat ya, karena masih gelap ya ketika itu, Umar panggil Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pupunya Nabi SAW, ya, Abdullah bin Abbas. Umar bertanya, ya, siapa yang bunuh aku? Kemudian Ibnu Abbas pun berjalan sebentar, periksa sana sini. Kemudian dia datang, beliau berkata, yang bunuh budaknya Mughirah, orang Majusi, orang Persia. Kemudian Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku Islam. Jadi berarti doa Umar terkabul, ingin mati syahid. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya. Ya. Setelah dibawa ke rumahnya, maka didatangkan nabidh, minuman yang diletakkan buah kemudian dibiarkan. Umar pun minum nabidh. Ketika dia minum, keluar dari lubang tikaman tersebut, tidak bisa bertahan air tersebut. Kemudian didatangkan susu. Umar pun minum dari susu tersebut, kemudian keluar dari lukanya. Mereka tahu bahwasanya Umar akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena tidak ada makan bisa masuk, semuanya keluar. Ketika Umar sudah akan meninggal dunia, dia tidak hanya diam kemudian pasrah nunggu mati, tidak. Umar menjalankan apa yang bisa dia jalankan. Di saat dia akan meninggal dunia. Ini tahu dia bakalan meninggal. Dia tanya utang-utang saya berapa saja, lunasi. Ya. Kemudian berpikir siapa yang harus jadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar membuat satu ide yang baru ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu memilih 6 orang. Yang 6 orang tersebut harus salah satu di antara mereka yang jadi khalifah pengganti Umar. Berbeda di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, Abu Bakar tahu, semua sahabat tahu Umar yang terbaik setelah Abu Bakar, karena mereka bertiga selalu bersama-sama. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Namun ketika Umar akan meninggal dunia, tidak ditemukan perkataan satu kata dari seluruh sahabat siapa yang terbaik, karena ada 6 orang terbaik, semuanya hebat-hebat. Kata Umar, 6 orang ini salah satunya jadi khalifah. Dan akhirnya pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini di antara apa yang dilakukan Umar sebelum meninggal dunia demi kemaslahatan kaum muslimin ya. Demikian juga ketika Umar akan meninggal dunia ya, kepala beliau berada di pangkuan anaknya Ibnu Umar. Kata Umar, "Wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah." Maka Ibnu Umar berkata, "Wahai ayahanda, apa bedanya? Pahaku dengan bumi sama saja, pahaku dengan tanah sama saja." Umar berkata lagi, "Taruh pipiku di tanah." Sampai Umar bilang 2 kali atau 3 kali. Kemudian Umar diletakkan pipinya di tanah, kemudian dia berkata, celaka aku kalau Allah tidak memaafkan aku." Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut Umar yang luar biasa, meskipun sudah dikabarkan akan masuk surga dalam banyak hadis dan para sahabat juga tahu akan hal tersebut. Namun beliau tidak pernah menyombongkan akan hal tersebut dan beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan akhirnya Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha.